Halo, selamat berjumpa lagi Bapak Ibu guru hebat dari SD Daki Sembai. Setelah kita belajar bersama di unit 3 itu kesadaran fonologis, sekarang kita masuk pada unit keempat, di mana unit keempat ini membahas tentang membaca kata. Latar belakang dari unit keempat ini yaitu membaca kata. Yang pertama, belajar membaca kata merupakan masa transisi mulai dari membaca huruf, bunyi huruf, suku kata, sampai merangkaikannya. Yang kedua, guru perlu memperhatikan kemampuan membaca kata setiap siswanya. Dan yang ketiga, perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa akan membantu mereka belajar membaca kata dengan menyenangkan dan tujuan pembelajaran tercapai. Jadi, tujuan setelah mengikuti sesi ini, Bapak Ibu atau peserta mampu yang pertama mengidentifikasi kemampuan membaca kata seorang anak. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran membaca kata sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Curah pendapat. Yang pertama, bagaimana kemampuan membaca kata anak di kelas Bapak Ibu? Silahkan dijawab di komentar ya Bapak Ibu atau dijawab dalam hati masing-masing. Yang kedua, sampaikan pengalaman Bapak Ibu mengajar siswa membaca kata. Membaca kata adalah transisi dari yang pertama membaca huruf, yang kedua membunyikan huruf, yang ketiga membaca suku kata, yang keempat merangkai huruf menjadi suku kata, merangkai suku kata menjadi kata. Jadi, di kegiatan yang pertama ada diskusi kasus. Jadi, yang pertama, Bapak Ibu lipat kertas plano menjadi 3 bagian. Masing-masing bagian diberi nama Devi, Henry, dan Hadi. Jadi, cara lipatnya seperti ini ya Bapak Ibu, dibuatkan, setelah itu dilipat. Ditulis nama-nama di dalam sini. Setelah itu, baca kasus tentang Devi, Henry, dan Hadi. Strategi apa yang mereka pakai saat membaca? Nah, ini kasusnya. Devi sedang membaca buku. A. Buku. Ketika Devi tiba pada halaman ini, dalam sebuah buku, dia membaca buku. Di sini kita lihat, ini ada palu, ini ada paku, dan mungkin ini ada papan. Ketika Devi sampai pada halaman ini, dalam sebuah buku, dia membaca palu. Yang C, luka 5. Ketika Devi sampai pada halaman ini, dalam sebuah buku, dia membaca lusa dan lama. Henry, yang kedua itu Henry. Henry sedang membaca buku. Di sini ada gambar gorila. Ketika dia sampai di halaman ini, dalam sebuah buku, Henry perlahan membaca gorila. Perlahan membaca. Yang kedua, di sini tulisan di bawah adalah buka. Ketika dia sampai di halaman ini, dalam sebuah buku, Henry perlahan membaca buka. Dan di gambar yang ketiga, ketika dia sampai di halaman ini, dalam sebuah buku, Henry perlahan membaca kursi. Nah, sekarang yang ketiga adalah Hadi. Hadi membaca buku. Di sini ada gambar. Ketika Hadi sampai di halaman ini, dalam sebuah buku, Hadi dengan benar membaca stop.
Di gambar yang B, stop. Ketika dia tiba di halaman ini, Hadi tidak dapat membacanya. Dan yang di bagian C, gorila, ketika dia sampai di halaman ini dalam sebuah buku, Hadi membaca kera. Ini studi kasus yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi, strategi saat Devi membaca kata. Jadi yang pertama, A ini, Devi terlihat pada gambar, panjang kata, dan huruf pertama dan terakhir. Dia menggunakan informasi tersebut untuk secara benar membaca kata buku. Yang berikut di B, Devi menggunakan strategi yang sama, gambar, huruf pertama, dan terakhir panjang kata. Dia tidak fokus pada huruf tengah. Ya Bapak Ibu, petunjuk tersebut membawanya untuk membaca palu, bukan paku. Nah, di yang ketiga, luka di sini 5. Jadi Devi ini dia menggunakan strategi yang sama. Gambar, huruf pertama, dan terakhir. Panjang kata. Sekali lagi, dia tidak fokus pada huruf tengah. Petunjuk tersebut membawanya untuk membaca kata-kata dengan tidak tepat. Nah, ini strategi yang digunakan. Jadi jawabannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini strategi saat Henry membaca. Jadi, Henry sendiri menggunakan strategi, Henry mengenali setiap huruf dalam kata dan membuat bunyi setiap huruf sewaktu dilihatnya. Tapi ia melakukannya secara perlahan dengan lambat. Dia belum menggabungkan huruf-huruf dengan cepat saat membaca kata. Ini strategi saat Henry membaca kata sesuai dengan studi kasus yang ada Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat strategi dari Hadi ini Bapak Ibu. Strategi saat sedang membaca buku. Di sini ada stop, dan gorila. Tetapi Hadi ini dia membaca dengan salah membaca dengan gorila. Jadi strategi yang digunakan Hadi di sini adalah Hadi tidak membaca kata atau mengidentifikasi huruf-huruf dalam kata. Dia membaca gambar. Nah, dia membaca gambar. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan 2A. Diskusi membaca kata. Baca kata-kata berikut. A, ini B. Silahkan Bapak Ibu baca. Strategi membaca kata. Jadi tadi ada tabel A dan ada tabel B. Nah, di sini A, ini B. Ini A, meja tulis. Sedangkan B, skrip tablo. Di A, perawat, dan B, flegistino. Di A, renang. Di B, nagadon. Di bagian A, handuk. Di B, tuko. Nah, di bagian A ini, kata-kata yang kebanyakan dikenali dengan hanya melihat saja. Jadi ini kata-kata yang dikenali dengan hanya melihat saja. Sedangkan di bagian B, kata-kata yang kebanyakan dibaca dengan membunyikan huruf karena kata-katanya bukan kata yang sering didengar. Nah, ini Bapak Ibu coba perhatikan di bagian B ini. Oke, kita lanjut pada yang berikut. Kegiatan 2B. Strategi mengajar membaca kata dengan membunyikan huruf. Nah, yang pertama, mengidentifikasi huruf-huruf terpisah dalam kata.
Jadi Bapak Ibu yang pertama harus pahami bahwa mengidentifikasi huruf-huruf terpisah dalam kata. Nah, huruf-huruf terpisah ini ada P, A, K. Dan yang kedua, mengidentifikasi bunyi yang dibuat setiap huruf. Nah, di sini, yuk. Silahkan Bapak Ibu lihat. Dan di bagian yang ketiga, bunyikan semua huruf. Nah, silahkan Bapak Ibu. Yang keempat, gabungkan bunyi huruf atau fonem dengan cepat untuk menghasilkan kata tersebut. Jadi Bapak Ibu ada tugas kelompok. Yang pertama, siapkan 2 kata. Kata harus dipilih dari kata-kata yang sering didengar oleh siswa. Jadi tadi ada kolom tabel A dan tabel B. Jadi itu sebagai contoh untuk Bapak Ibu. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah tahu tentang kata-kata yang sering didengar siswa atau diambil dari kata-kata yang familiar atau yang mudah diketahui, yang tidak terasa asing untuk siswa pahami. Yang kedua, tulis semua hurufnya pada masing-masing potongan kertas. Silahkan Bapak Ibu tulis semua hurufnya pada masing-masing potongan kertas. Yang ketiga, praktikan membaca kata dengan membunyikan dan menggabungkan huruf-hurufnya. Oke, ini ada daftar kata yang sering familiar atau yang sering muncul. Nah, silahkan Bapak Ibu lihat dengan seksama. Oke, silahkan ya Bapak Ibu. Saya kasih beberapa menit untuk Bapak Ibu lihat. Jadi ini daftar kata yang sering muncul atau familiar atau tidak asing di telinganya peserta didik. Oke, kita diskusi bersama ya Bapak Ibu. Jadi, yang pertama, bagaimana guru mengelola atau mengatur kelas supaya pembelajaran dapat berjalan dengan baik? Silahkan dijawab di komentar ya Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang harus dipersiapkan oleh guru sebelum kegiatan dilaksanakan? Oke, tetap sama ya, jawab di komentar. Penguatan untuk kita semua, Bapak Ibu. Saat memberikan kegiatan permainan, guru harus menerapkan aturan kepada siswa. Jadi itu yang penting Bapak Ibu. Jadi saat memberikan kegiatan permainan, guru harus menerapkan aturan permainan. Yang kedua, guru dapat mengelompokkan siswa sesuai kebutuhan. Yaitu jenis kelamin, kemampuan akademik, kemampuan bersosialisasi. Yang ketiga, guru berkeliling dari satu kelompok ke kelompok lain untuk memastikan setiap kelompok menjalankan kegiatan dengan baik. Jadi sini yang dimaksud adalah guru sangat berperan penting. Jangan sampai guru tetap pada posisi atau duduk di mejanya tanpa guru tersebut berjalan keliling di samping kiri kanan siswa dan melihat proses yang dijalani oleh siswa. Itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Dan yang berikut adalah guru memastikan setiap anggota kelompok itu aktif. Jangan sampai ada yang pasif. Nah, yang terakhir adalah guru memastikan setiap kelompok memahami aturan permainan dengan mengajukan pertanyaan, apakah semua sudah paham? Nah, itu yang penting Bapak Ibu. Baik. Refleksi dan penguatan Bapak Ibu, apa yang harus diperhatikan guru saat mengajar membaca kata? Yuk, masih sama. Dijawab dalam hati dan dijawab di komentar ya Bapak Ibu. Jadi, membaca kata merupakan masa transisi anak sebelum dapat membaca. Jadi, membaca kata merupakan masa transisi anak sebelum dapat membaca. Yang kedua, kemampuan membaca kata
mempengaruhi kemampuan menulis siswa. Ini juga sangat berpengaruh. Dan yang ketiga, guru membutuhkan keterampilan dan ide kreatif untuk merancang kegiatan. Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu. Guru harus kreatif. Nah, kalau guru tidak kreatif, maka pembelajaran pasti kurang menarik ya Bapak Ibu. Dan yang berikut adalah pengelolaan kelas yang baik dibutuhkan saat siswa belajar. Jadi pengelolaan kelas yang baik dibutuhkan saat siswa belajar. Jadi ada tugas lagi Bapak Ibu. Praktikanlah strategi membaca kata di kelas. Yang kedua, Bapak Ibu juga jangan lupa bawa dokumen pendukung seperti foto kegiatan, foto di kelas, foto kelas, media buatan sendiri, serta refleksi kegiatan pada pertemuan berikutnya. Silahkan Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk membuat foto ya, atau memotret setiap kegiatan yang dilakukan dan mungkin menggunakan media apa. Media artinya digunakan buatan sendiri, mau gunakan Canva, atau gunakan Wordwell, atau mau gunakan Background, atau mau gunakan Gemini AI, ChatGPT, silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Baik, mungkin pertemuan kita sampai di sini Bapak Ibu. Mari kita berkolaborasi bersama guna kemajuan peserta didik, khususnya di SDN Baki Sunbae. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu hebat. Selamat untuk kita semua.